Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam untuk berjumpa di dalam kelas Kristologi ya, STID Muhammad Nasir. Ini kelas yang ke berapa? Ke 9 ya kalau nggak salah ya. Betul ya, absennya mana? Siapa tuh? Masuk. Ya, kelas ke-9 ya. Pesan dulu ya, Agus. Fajar enggak ya? Imam? Andre hadir. Erlangga? Isan? Sultan? Sukron hadir ya. Pertemuan ke-8 kemarin kita sudah membicarakan mengenai kritik teks kan ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengenal bagian daripada kritik teks ya kan. Kemarin kan kita membahas kritik teks itu kan mencakup di dalamnya termasuk kontradiksi ya kan. Terus kemudian tidak konsistenan penerjemahan ya, atau kesalahan penerjemahan. Itu satu lagi apa? Keautentikan daripada sebuah ayat gitu ya. Nah, contoh daripada ayat-ayat yang tidak autentik kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Kemudian kontradiksi juga kita sudah pelajari ya minggu lalu dengan. Nah, sekarang kita mau bagaimana kesalahan-kesalahan terjemahan atau ketidakkonsistenan penerjemahan gitu ya. Saya bukain dulu filenya. Saya sebenarnya udah nggak sabar memberikan materi tentang yang dianggap dengan membuat Yesus di Perjanjian Lama gitu sebenarnya. Itu paling sering dipakai kan. Nah, kalian nanti harus menguasai gitu ya. Bentar, saya bukakan dulu yang mengenai permasalahan dalam penerjemahan gitu ya. Nanti kita akan bandingkan penerjemahan di beberapa versi Bible ya. Jadi bukan hanya di LAITB tapi juga di versi-versi yang lain. Oke, kita udah buka sebentar. Udah bisa ditayangin belum? Ini saya punya daftar, punya tabel ya. Tabel ini adalah tabel perbedaan terjemahan. Sumber-sumber Bible yang dipakai itu ada King James Version, ada Contemporary English Version, ada Duo Rhymes Bible, ada English Standard Version, ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada Good News Bible, ada Revised Version, ada AYT, Alkitab yang terbuka, juga ada Modified Indonesia Literal Translation, juga ada KSZI ya. Kita lihat nih. Nah, kita perbedaan-perbedaan ini nanti kita bisa lihat di mana perbedaan ini nanti bisa sama sekali berbeda makna gitu ya. Di Kejadian 5:26 contohnya di KJV, di situ dikatakan and Methuselah lived after he begat Lamech 782 years
berapa? 700 berapa? 780 and 2 years, berarti 780 tahun. Sedangkan Septuagint ini daftar berapa di situ? 802 years. 802. Beda 80 tahun ya. Diskon mungkin ya. Ya itu sekilas ya. Nah, kita lihat sekarang dari mulai Kejadian 13:1. Yang di KJV dikatakan, and Abram went up out of Egypt, he and his wife and all that he had. Coba sambil buka yang di TB. Jadi tahu ya. And his wife and all that he had and Lot with him into the south. Perhatikan kata-katanya, into the south ya. DNB Good News Bible dikatakan di situ apa? Southern part of Canaan. Saya kasih tanda kuning aja ya supaya cepet ya. Yang di bahasa Indonesia sehari-hari, Abram meninggalkan Mesir, pergi ke arah apa? Arah utara. Oke, di KJV mungkin tidak disebutkan north ya, tapi di situ went up out of Egypt. Mungkin maksudnya maksud utara ya. Tapi lihat nih, menuju ke bagian selatan. Jadi kalau into the south sama ke bagian selatan sama kan ya. Nah, sekarang perhatikan yang di TB, Perjanjian Baru nih. Maka pergilah Abram dari Mesir ke mana? Negeb, dengan istrinya dan seterusnya. Tanah Negeb itu nama apa? Nama tempat bukan? Ya kan? Apakah sama dengan into the south? Beda ya. Kita melihat teksnya kelihatannya beda. Tapi mungkin yang dimaksud oleh TB yang di tanah selatan itu tanah Negeb gitu. Maksudnya begitu. Tapi apakah kalau dilihat secara teks begini kan? Kalau selatannya Mesir itu di mana? Kemana? Selatannya Mesir, ada yang tahu nggak? Hah? Nggak tahu? Waduh. Selatan Mesir itu kalau dianggap turun ke bawah gitu ya. Mesir kan nggak cuma bukan hanya yang di daerah Afrikanya, tapi kan dia juga ada semenanjungnya kan. Selatannya tuh mana? Hah? Ethiopia jauh amat. Arab Saudi. Iya dong. Masa selatan di atas? Coba lihat Google Map. Bener nggak? Ya mungkin nggak selatan garis tegak begini ya, tapi agak ke bawah, agak serong mungkin ke kanan dikit gitu. Bawahnya Mesir itu apa? Selatannya Mesir. Sudan. Ini loh, kan maksud saya gini. Ini kan Mesir. Ini Mesir nih. Yang ini kan semenanjung ini kan masih Mesir. Ini selatan nih. Ini kan Arab nih. Ya, bisa ke sini gitu. Tapi ini kan dua-duanya nih selatan. Gitu kan? Jadi kalau dari Mesir arah ke Kanaan, ini bilangnya apa nih? Southern part of Kanaan kan menuju ke apa namanya? Utaranya Kanaan, kemudian kan itu kan daerah Palestina. Nah, kalau turun ke selatan daerah mana? Kalau bukan Arab. Gitu. Ini indikasi bahwa di Abraham pun pernah ke Arab. Indikasi ya. Kalau di Islam jelas. Tapi kalau di Bible ke selatan dari Kanaan turun ke bawah mana? Kalau bukan Arab. Kita nggak bahas itu dah. Kita bahas. Ini sedang bahas terjemahan ya. Ditulisnya apa tuh? Lihat nih. The Southern Desert. Padang pasir selatan. Nah, padang pasir selatan di mana? Kalau bukan di Arab, dari Kanaan, ya. Oke, sekarang kita ke Kejadian 17:17.
Di KJV dikatakan, then Abraham fell upon his face. Ada yang tahu artinya? Abraham fell upon his face. Hah? Mukanya ke tanah itu apa? Sujud. Ya. Di ESV juga sama. CEV bowed with his face to the ground. Sama artinya sujud ya. Terus yang di bawah ini, oke, ini ada concordance dari masing-masing bahasa Ibraninya. Nah, kita lihat yang bahasa Indonesia sehari-hari ini. Sujud ya. Ya. Kalau yang di Indonesia modern, sujud ya. Kalau di TB, tertunduk. Bisa bedain nggak tertunduk sama sujud gimana? Beda ya? Sujud gitu. Berarti Abraham juga sujud kan? Abraham sujud, sunat. Ya. Umat beragama apa yang sujud sama sunat? Hah? Oke, sekarang Kejadian 21:19. Di sini dikatakan di KJV ya, and Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham mocking. And Sarah, kalau yang di Revised Version, and Sarah saw the son of Hagar of the Egyptian, which she had born unto Abraham mocking. Ada nggak di sini nama Ishak? Nggak ada ya? Kalau di NB atau CEV, keluar tuh ada kata-kata. Di bahasa Indonesia sehari-hari juga keluar kata Ishak. Di TP juga ada kata Ishak. Padahal bahasa Ibraninya nggak ada kata Ishak. Nah, gimana? Kalau di Quran, ada kan, misalnya ada ayat atau ada nama dalam kurung Muhammad. Bahasa Arabnya Muhammad, tapi ada dalam kurung Muhammad gitu. Atau ada ayat lain dalam kurung Ismail gitu. Tuh, tapi dikasih kurung kan? Artinya apa? Penegasan. Kalau ini? Nggak ada dalam kurung. Nanti ya. Nanti kita bisa cek di bahasa Ibraninya. Oke, sekarang di Ulangan 18:18. Perhatikan yang kasih tanda kuning nih. I will raise them up a prophet from among their brethren. Ya. Di JNB, I will send them a prophet like you from among their own people. Sama nggak artinya? From among their brethren sama among their own people, sama nggak artinya? Kalau among their own people itu artinya dari bangsa mereka sendiri. Tapi among their brethren itu artinya apa? Ada yang tahu artinya brethren? Artinya dari saudaramu. Dari saudaramu. Ini bisa kerabat, bisa sepupu, ya. Saudara orang tua kita gitu loh. Dari orang tua kita mungkin punya adik, punya anak, itu namanya saudara, brethren. Dalam konteks agama, brethren itu adalah kelompok agama lain yang masih ada hubungan erat gitu. Ya. Jadi enggak kelompok kita sendiri, tapi dari kelompok lain, tapi memiliki hubungan erat itu masih disebut dengan brethren. Oke. Nah, kalau yang bahasa Indonesia sehari-hari dari bangsa mereka, tapi kalau yang TB dari antara saudara mereka. Beda nggak? Bisa membedakan ya? Kira-kira mungkin seperti kelihatannya sama. Tapi sebenarnya kalau ditelaah bahasanya, aslinya, ya, brethren itu kalau bisa dibilang dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Kinsmen, gitu, kerabat lah gitu. Oke. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu kalau nggak salah, korib. Nah, bahasa Arab ada nggak korib? Ya kan? Bahasa Ibraninya mirip, cuman saya lupa sebentar. Kalau nggak salah nama artinya memang sama dengan korib dalam bahasa Arab gitu. Sahabat karib gitu. Sahabat dekat. Ya kan? Korib gitu.
Bentar. Saya ingat katanya tuh apa ya? Atau kita lihat aja sebentar ya. Bentar kita lihat di mie. Nah nih tolong ditunjukin nih. Kerep sama korep tuh sama teman-teman. Ini perhatikan nih. Ya. Nabi, Akim, Lahem, Mi, Kerep. Kerep coba kita lihat nih. Ini penggunaannya. Kalau kita lihat strongnya, inward parts, meats, Kerep. Kerep itu sama korep sama karib sama. Hah? Ini bukan bibelhub.com tuh lihat. Ini lihat tuh, bibelhub.com tuh. Ya, artinya bisa apa nih? Ini memang artinya ada amongst, ada body, ada devout, ada entrails, heart dan segala macam. Tapi kalau kita lihat di mana? Di kamus apa namanya? Kamus bahasa Ibrani itu bisa berarti kinsmen. Kinsmen itu adalah kerabat gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang di Ulangan 33 ayat 2. Di KJV apa dikatakan? 10,000. Di CEV thousands. Di GNB 10,000. Di BIS 10.000. Di TB puluhan ribu. Lihat perbedaannya. Ya. Kalau 10,000 di KJV pakai S. Artinya kalau di apa namanya? Nggak pakai S. Berarti berapa? 10.000. 10.000. Kalau di TB 10.000 dengan puluhan ribu. Ya. Nah gitu. Ya. Kemudian di Ulangan 32 ayat 8. Saya kasih tanda kuning nih. Di KJV, when the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of children of Israel. Ada kata-kata Israel. Yang di ESV gak ada kata Israel tapi jadi sons of God. Di Berean Study juga God. Di Westminster apa nih? Israel. Kalau yang di Septuagint Theos. Tuhan. Beda nggak kata Israel sama kata Theos sama Tuhan? Beda kan? Israel bangsa, Tuhan masa sembahan gitu ya. Kita lihat yang di BIS. Dia menjadi penguasa. Yang di Indonesia MB yang TB Israel. Beda nggak? Oke lah, mungkin Sons of God mungkin dikonotasikan bangsa Israel. Tapi ini sudah terjadi perbedaan, ya, perbedaan kata. Kemungkinannya apa kalau begini? Sengaja atau penyalinannya salah atau bagaimana? Kira-kira? Hah? Hilang. Ini artinya diterjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Jadi sumber makanya hasilnya berbeda gitu. Oke. 1 Samuel 14:41. Perhatikan yang di KJV nih. Atau di Revised Version atau di YLT. Ada nggak di sini kata-kata Urim dan Tumim? Yang di sini ada nggak kata
Urim dan Tumim. Soalnya dikit. Hah? Ada soalnya dikit. Bentar. Bisa, tapi nggak terlalu jelas. Kebaca nggak? Begini. Oh. Yes, yes. Ada nggak Urim dan Tumim? Urim dan Tumim. Nggak ada. Nggak ada ya? Nathan, Saul. Nah, perhatikan nih di sini. Yang bahasa Indonesia. Bisa ada kata Urim, bisa ada kata Tumim. Siapa Urim? Hah? Nama. Nama. Nama orang. Nama orang. Kalau tahu namanya. Ya. Jadi ada penerjemahan yang di versi lain tidak ada nama itu, di versi lain ada namanya gitu. Berarti kalau begini kemungkinan besar ini diterjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Ya. Yang di Masoret dan Septuagint juga nggak ada gitu. Jadi dari mana di LAI menerjemahkan sebagian di atas? Ya, jelas ya? Itu pernah sudah ditanyakan belum? Apa? Sudah ditanyakan belum? Atau dalam perdebatan atau apa? Nggak mau diajak ngobrol, nggak mau. Diajak ngopi nggak mau. 2 Samuel 8 ayat 4. Perhatikan yang merah nih. And David took from him 1,000 chariots and 1,000 chariots. Artinya apa? Hah? Ini nih yang merah nih. 1,000 chariot. Oh 2.000? Dari mana 2.000? Oh, atau 1,000 chariots. Coba chariots apa? Chariots itu kalau nggak salah apa? kereta ya? Hah? Salah. Kereta kuda. Kereta ya. Ya, kereta kuda ya. Berapa? 1,000 itu berapa? 1.000 kan? Nah. Terus kemudian 700 horsemen. Artinya horseman itu pasukan berkuda. Berapa di situ? 700 berapa? 700. Sekarang kita lihat yang di TB. 1.700 orang. 1.700 orang pasukan berkuda gitu. Sama nggak artinya? Beda kan? Beda. Jauh kan artinya? Nah, perhatikan yang di ESV itu. Kalau yang ESV, 1,700 horsemen. Ini benar, ini sama yang TB. 1.700 pasukan berkuda, itu benar. Dengan TB sama gitu ya. Tapi kalau 1,000 chariots and 700 horsemen, pasukan berkudanya berapa? 700 kan? Keretanya 1.000 gitu. Jadi ada 1.000 kereta, 700 pasukan berkuda gitu. Tapi kalau yang di TB, semuanya hanya pasukan berkuda, 1.700 orang, gitu. Nggak ada keretanya gitu. Ya. Nah, sekarang di 2 Samuel 17:25. Coba sambil buka TB-nya. Kalau di KJV, and Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab, which Amasa was a man's son, whose name was Yitra, an Israelite. Tahu nggak artinya Israelite? Orang Israel. Sekarang kita baca yang di TB. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang apa nih? Coba lihat di Bible-nya, benar nggak Ismail? Jangan nanti sangkain saya ngadi-ngadi ini.
Israel kan? Nah ini ada KJV nih. Tuh buka. 2 Samuel 17, 25. Belajar bahasa Inggris. Rik, tadi gue minta kopi mana, Rik? Oh, lu serius lu. Sentimen lu. Coba dibaca yang bahasa Inggrisnya. Sama nggak sama yang tertulis di sini? Jangan makan dong, jangan makan ah. Suaranya masuk mah. Hah? Ya, elah. Sini. Sebutin. Tuh Samuel. Tujuh belas 25 ya. Nih. Ini nih, bacain. 17:25. Nah, nih. And Absalom made Amasa captain of the army instead of Joab. This Amasa was the son of a man whose name was Jitra and Israelite who had gone into Abigail to daughter of Betul kan Nahash. Israelite kan? Jadi Yitra di situ disebut sebagai apa? Israelite. Di terjemahan baru apa? Ismail. Gimana kalau gini? Jadi Yitra itu orang Israel atau orang Ismail gitu. KJV sama yang bahasa Indonesia beda. Yang di RV itu kan ada di bawahnya KJV ada RV kan? Sama kan Israelite kan? Yang CEV, ESV, JNB semuanya Ismailite tuh. Nah, kita lihat bahasa Ibraninya apa tuh? Hai Israeli. Orang Israel. Nah, berarti yang Indonesia sama CEV, ESV, JNB dari mana mereka menerjemahkan ada Ismailite? Berarti pasti diterjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Kalau manuskripnya berbeda, terus Yitra yang satu disebut orang Israel, yang satu disebut orang Ismail. Nah, terus kan pertanyaannya yang salah yang mana gitu? Kan gitu. Ya. Emang ada sanadnya? Nggak ada sanadnya. Nggak ada sanad, nggak ada perawi. Wong beberapa kitab di dalam Bible malah nggak tahu siapa yang nulis. Lo bener. Mereka sendiri ngaku nggak tahu siapa yang nulis. Gitu. Sanad gitu. Ya, jadi ya sudah yang di negara ini pakai ini, ya sudah ini firman Tuhan. Yang di negara lain pakai versi lain, nah itu bilang itu this is the word of God gitu. Tapi yang di sana bilang Israel, di sini bilang Ismail gitu. Yang gak usah bingung, kenapa bingung? Ya nggak apa-apa, mereka meyakini orang mereka punya hak. Ya kita kan cuma mengetahui ada perbedaan. Ya kita cuma menampilkan kan. Saya kan bikin tabel begini kan saya tampilkan. Saya perbandingkan. Kan ini nggak perlu tafsir. Perlu tafsir nggak? Nggak perlu. Wah, orang cuma kata Israel dan Ismail perlu tafsir apa gitu kan? Kita nggak boleh nafsir kitab suci orang loh. Kita nggak boleh nafsir. Mereka menganggap ini sebagai kitab suci, yaitu hak mereka. Gitu ya. Kita mengetahui kok versi ini begini gitu. Kita cuma nanya doang, yang salah yang mana gitu loh. Nggak mungkin dong dua-duanya benar. Masa dua-duanya benar kan nggak mungkin. Satu orang disebut Israel, satu orang disebut Ismail. Kan nggak mungkin. Pasti ada yang salah kan. Ya, kita cuma pengen tahu yang salah yang mana gitu. Paham ya? Oke, lanjut.
Sekarang di 2 Samuel 21:19. Di KJV, nah ini seru nih. Coba baca yang KJV. And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Yareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite, the staff of whose spears was like a weaver's beam. Jadi di situ ada orang bernama Elhanan, anaknya siapa? Yareoregim, ya orang Bethlehem, slew, membunuh kan? The brother of Goliath. Artinya apa? Iya, menewaskan siapa? Menewaskan siapa? Saudara Goliath. The brother kan saudara laki-laki kan? The brother of Goliath berarti menewaskan saudara laki-lakinya Goliath. Nah, kita sekarang baca yang TB nih. Coba baca. Dan terjadi lagi ukuran orang muslim hidup Elhanan bin Yareoregim. Orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sama nggak? Elhanannya sama, ya kan? Sama. Pertempuran melawan orang Filistin sama, tempatnya sama di Gob. Orang yang membunuh sama, namanya Elhanan, anaknya Yareoregim. Menewaskan siapa di situ? Goliat. Kalau yang di KJV menewaskan siapa? Saudara laki-laki Goliat. Goliat yang dimaksud di sini adalah orang Gad yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Di KJV sama. The Gittite, orang Gad maksudnya, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sama kan? Elhanannya sama, Gobnya sama, Filistin sama, orang Gadnya sama, gagang tombaknya sama. Cuman yang dibunuh yang berbeda gitu. Kenapa yang the brother of itu pakai tulisan miring? Hah? Ada yang tahu? Koreksi. KJV berani mengoreksi. Ya, KJV berani mengoreksi bahwa yang dimaksud yang dibunuh oleh Elhanan itu adalah saudara laki-laki Goliat. Kenapa berani ngoreksi? Karena di 1 Tawarik 20 ayat 5 ada cerita yang sama. Baca tuh. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Sama kan ceritanya? Ceritanya sama kan? Elhanannya sama. Cuman yang dibunuh namanya ada disebut di situ. Siapa? Lahmi. Gitu. Saudara Goliat. Sama-sama raksasa. Yang KJV berani mengoreksi, menambahkan dengan the brother of Goliath. Cuman kalau yang di bahasa Indonesia yang TB nggak ditambahin saudara laki-laki Goliat yang di 2 Samuel 21:19 gitu. Jelas ya perbedaannya ya. Ada yang mau tanya? Nah kalau gini berarti yang salah KJV atau TB? Hah? Oke, lanjut ya. Ini ada keterangan nih di sini nih. Elhanan itu apa? Anak siapa? Membunuh siapa? Gitu. Kemudian 2 Samuel 24:13. So Gad came to Gad ya, bukan God ya. Gad came to David and told him and said unto him, shall 7 years of famine, dan seterusnya. Perhatikan, di sini ada berapa? 7 years, artinya berapa tahun? 7. Coba bahasa Indonesia nih. Berapa? 3 tahun.
7 years sama dengan 3 tahun. Hah? 7 year 7 7 tahun. tahun. 4 tahun, 3 tahun. Berarti yang salah yang mana dong? Nah itu. Jadi menurut masing-masing yang menyalin benar, karena mereka menyalin menerjemahkan dari manuskrip yang ternyata berbeda gitu. Ya. Nah kalau kita tanya deh, yang mana yang bukan firman Tuhan gitu? Ya dong. Apa mungkin firman Tuhan salah? Kan nggak mungkin. Ya. 1 Raja-Raja 5:16. Di KJV apa nih? 3,300. Berapa? 300. Coba yang CEV 3,000. Yang TB bener, kebetulan cocok nih sama yang KJV. Dari tadi beda-beda, sekarang cocok nih. Ya. Tapi ada Bible yang menerjemahkan 3,000. 300-nya ketinggalan. 1 Raja-Raja 7:26. Nah, di sini ada unhand bread thick ya. Terus it contains 2,000 bats. Bats itu satuan ya. Kalau yang di CV 4 inches thick 11,000 gallons. 11,000 gallon. Di sini pakai satuan galon, di sini pakai satuan bat. Kalau yang di JNB 10,000 gallon. Jadi mereka mencoba mengkonversi dari bat ke galon, tapi ada yang menghitung menjadi 11.000 galon, ada yang menghitung menjadi 10.000 galon. Ini aja udah beda kan? Kalau yang di bahasa Indonesia sehari-hari menjadi 40.000 liter. Kalau yang TB dia tetap menggunakan bat 2.000 bat air. Ya, jadi ini perbedaan perhitungan satuan nih ceritanya ini. Tapi nggak konsisten kan? Yang satu 11.000, yang satu 10.000 gitu kan? Ada yang menggunakan galon, ada yang menggunakan bat, ada yang menggunakan liter gitu. Oke. Ini ada perhitungannya nih. Harusnya 56.682,58 liter. Di sini 40.000 liter kurang gitu. Ini lanjut ya. 1 Raja-Raja 15:10. Di sini ada and 41 years reigned he in Jerusalem and his mother's name. His mother's name artinya apa? Nama ibunya, ya kan? Siapa di sini? Maka. The daughter of Abisalom. Maka ini putri dari Abisalom. Maka adalah nama ibunya. Ya. Di DRB juga sama, his mother's name. Di CV jadi his grandmother. Ya, yang TB nama neneknya. Jadi yang satu nama ibunya, yang di KJV, yang di TB nama neneknya. Nanti bisa dicek ya. Apa? 1 Tawarik 3, 19-20. Nah ini kita mulai belajar ngitung nih. Yang KJV apa? The sons of Pedaiah were Zerubbabel and Shimei. And the sons of Zerubbabel, putra anak laki-laki dari Zerubbabel adalah Mesulam and Hananiah and Semolit their sister. Berarti anaknya berapa? 1, 2. Selomat kan perempuan, ini kan laki-laki kan. Berarti Mesulam, Hananiah. Kemudian Hasubah 3. Kemudian Ohel 4. Kemudian Berekhaya 5. Hasadia. Kemudian ada Yusabeset. Kok disebutnya 5? Atau mungkin ini pengertiannya beda nih. Kita lihat bahasa Indonesianya nih ya. Anak-anak Pedaiah ialah Zerubbabel dan Shimei. Dan anak-anak Zerubbabel ialah Mesulam dan Hananiah. Selomit ialah saudara perempuan mereka.
dan Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab, Eset. 5 orang. Coba dihitung, benar nggak 5 orang? Yang saudara perempuan nggak usah dihitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada lagi nih, 1 Tawarik 3, 22. And the sons of Sekaniah, Semaya, and the sons of Semaya, Hatus 1, Igeal 2, Bariah 3, Neariah 4, Safat 5. Kok di sini tulisnya 6? Coba yang bahasa Indonesia nih, benar nggak nih? Siapa tuh? Anak-anak Sekaya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus 1, Jigal 2, Bariah 3, Nearia 4, Safat 5. Kok 6 orang? Hah? Salah ngitung apa salah nulis apa gimana nih? Oh, ya. 1 Tawarik 25:3. Perhatikan nih. Of Jedutun, the sons of Jedutun, Gedaliah, and Zeri, and Jesaya, Hasabia, Matitya, 6 ya. Coba cek yang bahasa Indonesia TB nih. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedaliah 1, Zeri 2, Yesaya 3, Simei 4. Ini ada Simei, di sini ada Simei nggak? Nggak ada. Kemudian baru Hasabia 5, Matika 6. Bener 6 ya? 6 orang ya? Yang KJV ketinggalan Simei-nya gitu. Simei-nya ketinggalan kereta berarti. Ya. Yang di ESV juga nggak ada Simei nih. Yang di MB juga nggak ada Simei. Ya. Nah, ini 2 Tawarik 369. Coba salah satu baca KJV. Baca dong. Yang bahasa Inggrisnya dapat 9. Kelihatan nggak? Nih. Baca. Jehoiachin was 8 years old when he began to Apa? Itu yang kuning aja atau? 8 years. 8 years. Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Coba yang bahasa Indonesia. 18 tahun. Yang TB aja nih. 18? Jehoiachin berumur 18 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem, ia melakukan apa yang Yang CEV, ESV, GNB semuanya 18 years. Indonesia 18 tahun semua. Yang KJV 8 years. 8 tahun. Kurang 10 tahun. Beda ya. Sekarang kita lihat di Ayub 30:29. I am brother to dragons. Coba yang bahasa Indonesia. Aku telah menjadi saudara bagi apa? Serigala. Serigala. Emang serigala tuh dragon, naga gitu ya? Jauh banget. Hah? Beda ya? Mazmur 731. A Psalm of Asaph. Truly God is good to Israel. Ya. Ada kata Israel kan? Yang TB coba nih. Mazmur Asaph. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mana kata Israel? Ini truly God is good to Israel. Mungkin yang dimaksud tulus hatinya orang Israel. Oh, maksudnya gitu ya. ini kasusnya terbalik sama yang tadi. Ya. Kalau di sini kata Ibraninya ada kata Israel nih.
ya. Tapi yang bahasa Indonesia kok nggak ada kata Israelnya gitu. Beda kan? Mazmur 84 ayat 5. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. Perhatikan yang bahasa Indonesia nih. Yang bis nih. Ada kata-kata, bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripadamu yang berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Yang di TB nggak ada kata Sion kan? VS, VRV semuanya ada kata Sion. Jadi kadang-kadang TB sama KJV sama, kadang beda sama yang lain, begitu sebaliknya gitu. Kadang sama, kadang enggak gitu ya. Berarti apa? Tak konsisten. Oke, Yesaya 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Wow, di sini ada kata-kata Lucifer. Ada nama kan berarti kan? Lucifer ini nama loh. Coba yang bahasa Indonesia ada nggak? Yang bis nggak ada Lucifernya. Yang MB ada Lucifernya. Yang TB nggak ada Lucifernya. Padahal nama ya. Beda ya berarti kan. Nah yang Yesaya 42:11 juga begitu. Let the wilderness of the cities and let the wilderness and the cities thereof, the villages that Kedar doth inhabit, let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains. Di sini ada kata-kata Kedar, ada kata-kata the rock ya. Kita langsung ke TB. Kedarnya ada, Bukit Batunya ada, cocok berarti kan. Tapi di terjemahan lain itu apa? Let those who live in the city of Selah. City of Selah. Selah itu nama kota. Ya. Ada yang menerjemahkan apa nih? Petra. Oke. Coba sekarang buka Google Map. Udah? Cari Mountain Selah atau Selah Mountain gitu. Selah Mountain. Yang bahasa Indonesia kan, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Ada yang tahu Kedar siapa? Quraisy, Kedar. Kejadian 25:12 coba. Yang lain cari di Google Map Mount Selah atau Selah Mountain apa. Kedar. Di Arab nih. Ini di mana? Di Arabnya di mana? Madinah. Hah? Madinah. Ada apa di Madinah? Hah? Ada apa di Madinah? Kejadian 25 ayat 12 udah dibaca tadi? Tiga belas, 12 dan 13. Atau 13 aja lah. Coba baca. Kejadian 25 13. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Nah, Adbel, Jadi siapa? Mibsam. anak Nabi Ismail alaihissalam. Nah, teman yang dimaksud di sini apa namanya? Desa-desa yang didiami Kedar artinya keturunan Kedar. Ya. Berarti keturunan siapa? Ismail. Terus kan ada City of Selah. Tadi Bukit Selah di mana tadi? Gunung Selah di mana? Madinah. Ada keturunan Kedar, ada keturunan Nabi Ismail yang diam di Gunung Selah di Madinah. Berarti orang Arab keturunan siapa? Nabi Ismail. Terus apa nih? Bersorak-sorai penduduk Selah kan atau Bukit Batu berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Kira-kira ini ada hubungan apa dengan Islam? Kira-kira. Pada saat apa? Di Medina ada orang bersorak-sorai gitu.
menyambut Rasulullah pada waktu apa? Hijrah. Tola'al badru alaina. Kira-kira loh ya, ini hanya indikasi ya. Saya nggak bilang ini pasti ya. Tapi ada yang menerjemahkan Sela, dan itu di situ ada desa yang didiami oleh Kedar. Kedar keturunan Ismail, Sela di kota Madinah. Cocokologi gitu. Atau gimana? Cocokologi nggak kalau gini? Yo, kita bukan mau mencoba mencocokologi. Tolong jelaskan City of Sela itu di mana gitu. Di Madinah. Kedar siapa? Keturunan Ismail, anak Ismail. Ada apa di Madinah? Foto penduduk Bukit Sela bersorak-sorak. Gitu, ya. Oke, kemudian Yeskiel 34:16. Coba yang kuning-kuning itu dibaca. Yang di KJV, but I will destroy the fat and the strong. Yang bis, tapi yang gemuk dan kuat akan kubinasakan. Oke lah, sama ya. Yang E, sama, aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Sedangkan di TB, yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Sama nggak? Beda. Udah lah, nggak usah lama-lama lah bahasnya. Pertanyaannya cuma satu, yang mana yang salah gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke perjanjian baru nih. Matius 8:21. Di KJV katanya apa namanya? And another of his disciples said unto him, Lord, bukan God ya. Suffer me first to go and bury my father. Yang di JNB apa tuh? Sir. Yang bis, Pak. Yang TB, Tuhan. Apakah Pak sama Tuhan ini sama? Apakah Sir ini sama Tuhan ini sama? Beda ya. Jadi kalau Sir disamakan dengan Tuhan, nanti kalau tentara-tentara Amerika itu misalnya diperintah sama sersannya gitu, terus dia jawabnya gimana? Sir, yes sir gitu. Masa mau jadi Tuhan? Ya Tuhan gitu. Ya, yang bis lebih tepat ini sebenarnya, Pak atau Sir. Padahal ini kata Yunani satu, kurios. Tapi ada yang menerjemahkan Tuhan, ada yang menerjemahkan Pak atau Sir gitu. Ada yang menerjemahkan Lord gitu. Oke. Matius 8:25 sama kurang lebih ya. Matius 12:31. Nah, perhatikan. Di sini ada kata-kata apa nih? Holy Ghost, ya. Kemudian yang New King James Version. Spirit doang, nggak ada holinya. Roh aja. Kalau yang di KJV-nya Holy Ghost, yang di New King James Version, holy-nya hilang. Yang NIV juga begitu, nggak ada holy-nya. Yang ESV juga begitu, nggak ada holy-nya. Tapi kalau yang terjemahan baru, ada Roh Kudus. Jadi kalau Holy Spirit sama Spirit kan beda. Spirit ya Spirit, Holy Spirit gitu. Tapi kalau Roh Kudus dengan Roh kan juga beda. Ya kan? Nah, ini kita nggak usah bahas terlalu jauh lah ya, udah pada tahu maksudnya ya. Jadi kalau Roh Kudus itu kan adalah pribadi ketiga daripada Trinitas. Azan ya? Oke, kita break dulu ya. Sholat asar dulu, nanti habis itu kita lanjutkan. Baik, bismillah, kita lanjutkan asar. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 29. Tolong tunjukin deh. Matius 19:29. Di sini topiknya Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Keren nggak tuh? Ya, kalau yang di KJV dikatakan gini. And everyone that had forsaken houses, or brethren, or sisters, or wife, or mother. Lihat, or wife ya. Ada kata wife kan? Saya perbesar nih.
biar yang nonton juga bisa baca nih. Saya ulang ya. And everyone that had forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife. Ada kata istri ya. Or children or lands for my name's sake shall receive fold and shall inherit everlasting life. Saya langsung ke LAITB nih, yang sebelah kanan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kok nggak ada kata-kata istri? Itu ladang itu. Ladang. Ladang itu lands. Boleh. Itu Hmm. ladang ini yang kayak di Quran itu kan sebagai ladang. Di sini. Kalau di KJP kok ada kata wife? Wife apa? Istri kan? Kok di sini nggak ada kata wife, nggak ada kata istri? Nah, kita lihat yang bahasa Yunaninya nih, teks aslinya nih. Itu di situ ada kata-kata ginaika, ya. Yang saya tandain kuning nih, yang di tengah nih. Nah, ginaika itu apa? Artinya nih. Bride, wife, wives, woman, womens, women. Kita lihat di biblehub.com. Tadi Matius berapa tadi? 19. Matthew lagi. Ya, Matthew kan? Matthew 29. Ini langsung bahasa Yunaninya nih. Coba baca yang tahu. Tahu nggak? Loh. Ini transliterasinya tuh yang di atas tuh yang kuning nih. Ya gedein lagi dah. Ini ada latinnya kan? Adelphos, Oikias, Avekan, Hostis, Pas dan seterusnya. Ini ada kata-kata apa nih? Ginaika. Ini kan? Di sini wife bahasa Inggrisnya. Klik nih 1135. Tuh. Noun feminim, gun, gunai, woman, wife, my lady. Di terjemahan lain 20, 24, Matius 5, 28. Ini menjadi kata wife, istri kan? Ini NSB bride, wife, wives, wife, woman, womans, women. Jadi artinya apa? Istri kan? Nah, pertanyaannya, kok di kata istri gitu di TB? Kalau yang di ILT, Indonesian Translation, ada tuh kata istrinya tuh. Ya. Di IMB juga ada kata istri. Sama-sama bahasa Indonesia. Dua pakai kata istri, satu nggak pakai kata istri. Nah. Bentar. Bentar, ini ada WA. Bentar ya. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan dunia apologetika ayat ini? Sering dengar kita dinyinyirin 72 bidadari, ya kan? Nah, ini udah dijanjiin 100 istri, kok masih ngiri aja sama bidadari? Gitu. Ya, boleh dicatat nih ayat ini. Jadi, kalau yang nyinyir sama kita, wow, umat Islam mati dapat 72 bidadari. Mereka udah janjiin 100 lebih banyak loh. Apa karena istri udah bosan sama istrinya jadi masih ngiri sama bidadari tuh gimana? Ya, ini sih guyon aja. Oke, lanjut ya. Ratus loh padahal.
kurang apa gitu. Mungkin yang di dunia istrinya cerewet gitu, jadi dijanjiin 100 jadi takut gitu, malah ya, bukan seneng ya. Lebih cerewet lagi. Oke, Markus 16 ayat 8. Nah, ini kita udah pernah bahas nih 2 minggu yang lalu nih kan. Di sini kan kalimatnya di KJV, and they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed, neither said they anything to any man, for they were afraid. Ini kan kita terjemahin sendiri lah ya, pakai Google Translate juga bisa lah. Tapi perhatikan yang di TB, Indonesian TB nih ya. Ini ada tambahan yang kuning ini nih, di TB ini kan. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut, ditambahin dengan paragraf yang baru nih. Ini paragraf loh ya, bukan kata, bukan kalimat. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Ini di KJV nggak ada. Di KJV nggak ada, di RV nggak ada, di Textus Receptus nggak ada, di ESV nggak ada, di CEV nggak ada, di DRB nggak ada, di GNB nggak ada. Coba kita lihat di bibelhub.com. Apa tadi? Markus kan? Markus 16 ayat 8. Kita lihat yang terjemahan lain deh. Lihat perhatian yang NIV. Nah, di New Living Translation ada nih, ini sama dengan TB nih. Ada tambahan tuh ya. Kemudian ESV nggak ada, Berean nggak ada, NASB nggak ada, King James nggak ada, Holman nggak ada, ESV nggak ada, NET nggak ada. Rata-rata semuanya nggak ada tuh, cuman sampai kata afraid atau takut gitu ya. Tuh, rata-rata nggak ada. Nah, kita lihat sekarang bahasa Greek-nya. Atau yang nah, ini di sini. Apa nih? Ini kalau kita lihat bahasa Inggrisnya nih, cuman sampai kata-kata they were afraid. Ya kan? Artinya takut kan? Nah, gitu ya. Jadi, dari mana yang ada satu paragraf tambahan tadi gitu? Oke, jelas ya? Bentar ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Gak ada, kita lanjut ke Lukas 2 ayat 33. Perhatikan yang KJV nih. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Kalau di YLT, and Joseph and his mother were wondering at the things spoken concerning him. Di NIV, gak ada kata-kata Yusuf. Di RV, gak ada. Ya, di Textus Receptus juga nggak ada. Di bahasa Indonesia sehari-hari nggak ada juga, katanya ayah gitu. Yang di Indonesia modern ada Yusuf, ada kata Yusuf, sama dengan KJV. Yang Indonesia TB nggak ada kata Yusuf, ada cuma Bapak. Bagaimana kok bisa berbeda begini gitu? Teks aslinya nggak ada gitu. Apa kamu kita lihat? Teks aslinya Lukas 2:33. Atau saya salah? Lukas 2:33 ya? Enggak ada tuh. Adanya father atau pater. Enggak ada Yusuf. Jadi beda ya. Ini lanjut Lukas 2:43. Nah, ini kasusnya sama. Ini ada kata Yosef, tapi di Indonesia
sebagian ada kata Yusuf, yang di TB nggak ada kata Yusuf. Ini kasusnya sama. Nah, sekarang ini Lukas 4 ayat 44. Yang di KJV apa? And he preached in the synagogues of Galilee. Udah pernah kita bahas ya kayaknya. Dan Yesus dan dia berkhotbah di dalam rumah-rumah ibadat sinagog di Galilea. Kalau yang di Indonesia, Yudea. CV, Yudea. Kalau yang RV, ESV, Textus Receptus, bahkan yang Ibrani, semuanya Galilea. Galilea ke Yudea, jaraknya 70 mil. 70 mil itu kira-kira kalau ditempuh dengan jalan kaki, paling cepat 4 hari. 70 mil itu kira-kira 113 km. Ya. Bisa ditanya dong, kalau begitu yang firman Tuhan atau yang bukan firman Tuhan yang mana gitu. Nggak mungkin dua-duanya dong. Apa mungkin Roh Kudus memberikan informasi yang berbeda kepada dua orang yang berbeda gitu? Kan nggak mungkin. Sekarang Lukas 10 ayat 17. Coba yang KJV itu. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subjects unto us through thy name. 70 ya. Yang di TB bener nih, ke 70. Tapi yang di CEV coba lihat, 72. DRB, 72. JNB, 72. NIV, 72. Ini berarti menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Oke. Lukas 24:2. Perhatikan nih kata himnya nih. And they give him a piece of a broiled fish and of a honeycomb. Lihat, di sini himnya pakai huruf besar apa enggak hanya? Kecil. Yang di Indonesia kenapa nya n-nya pakai huruf besar gitu? Kelihatannya benar sama him ya. Him kan kata ganti, nya juga kata ganti. Tapi yang di bahasa Inggris kenapa him nggak pakai h besar? Yang Indonesia nya kenapa n-nya besar gitu? Ngaruh juga. Ya ngaruh lah. Kalau nya dengan n besar, artinya kata ganti untuk siapa? Tuhan. Kalau him dengan h kecil, untuk Tuhan bukan? Bukan. Gitu. Ya walaupun walaupun yang penerjemah KJV juga menganggap Yesus Tuhan, tapi cara nulisnya aja kan nggak konsisten berarti kan? Yohanes 2 ayat 4, Jesus said unto her, woman. Ibunya sendiri disebut perempuan. Kalau yang di bahasa Indonesia sehari-hari, ibu. Di CV, mother. Di TB, ibu. Yang di SB, selaber, hai perempuan. Yang di apa nih? KL, Saud Isa, hai perempuan. KSZI, puan. KL terjemahan lama, hai perempuan. Sama nggak perempuan sama ibu? Ya ibu tuh perempuan juga memang. Tapi artinya kan beda kan? Kita memanggil ibu dengan memanggil perempuan umum gitu. Ibu kan untuk ibu kita gitu kan. Yang salah yang mana gitu. Ya. Yohanes 4:11. Nah, ini sama kayak tadi nih. KJV pakai sir. Versi-versi lain semuanya sir. Yang bis pakai tuan. Yang TB tiba-tiba menjadi Tuhan gitu. Jauh kan bedanya? Tuhan sama Tuhan? Ya. Mungkin dulu sama. Abad-abad 19-20 awal-awal tuh mungkin sama. Yohanes 4:19 sama. Sir sama Tuhan. Nah, Yohanes 13:13 nih. Ye call me master and lord, and ye say well, for so I am. Perhatikan. Terjemahan baru, guru dan Tuhan. KSI, guru dan junjungan. ND, guru dan tuan.
Celaber, guru dan rabi. Klinket, guru dan tuan. Sama nggak kira-kira junjungan, rabi, tuan Beda. dengan Tuhan? Beda. Beda kan? Tuhan, Tuhan. Ini Bible fisiknya ada nggak di sini? Ini ada semua nih. Ini KSI ada. Ini ND. Ini ND ada. Mau coba lihat? Silakan buka. Ini Klinket ada. Ini Klinket. Saya belum lahir nih. Motor ini diterbitin cetak. Boro-boro saya, kalian juga belum. Kita coba lihat ya. Ini ayat sering dipakai oleh teman-teman Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Karena yang TB menerjemahkan dengan kata Tuhan. Sekarang buka yang ini. Ini juga sama-sama LAI nih. LAI juga nih. Beda tahun, beda versi. Buka. Yohanes 13:13. Saya buka yang Klinket. Dan apa? Itu yang di apa? TB. Tuhan ya. Coba sekarang buka yang di KSI. Celaber. Yang ND coba udah buka belum? Udah ketemu belum? Jangan sampai lecek. Yohanes tuh Yahya sama. Coba ND. Atau coba di zoom. Coba deh, kelihatan nggak Rik? Ini Rik. Tuan ya, itu ND kan? Ini 13 nih. Ini 13 nih. Nih, lihat nih. Perhatikan tuh di TV tuh. Coba, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan. maka benarlah begitu. Karena pula dia. Itu D-nya masih kecil tuh kan? Jelas ya di sini Tuhan ya. Ini yang Klinket nih. Sekarang ND nih. Aduh tuh. Nih. Nah ini ND. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Ini junjungan. Nah ini yang KSI ini ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Jelas kan? Apakah junjungan Tuan itu sama dengan Tuhan? Artinya sekarang itu maksudnya. Beda ya? Celaber. 13. TL. Oke lanjut ya ke Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Coba yang lihat di KJV. The God of Abraham and of Isaac and of Jacob and God of our fathers had glorified his son
Jesus. Artinya apa? Memuliakan putranya. Ya kan? Yesus, ya kan? Perhatikan yang bis. Hambanya. Sama nggak putra dengan hamba? Tidak. Indonesia modern, putra. Sama ya? TB, hambanya. Ya, hambanya dengan putranya. Beda ya? Nah, yang di RV, servant. Beda-beda kan? Yang bahasa Inggris aja beda kan? Nah, kalau hamba, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya apa? Abdul bukan? Abdul. Abdul. Yesus disebut hamba, berarti Yesus Abdul kan? Abdul. Hamba Allah, Abdullah. Allah. Terus mereka manggil kita Dul gitu. Karena dari Abdul. Sedangkan Yesus juga disebut Abdul. Kenapa mereka nggak manggil Yesus Dul gitu? Ya. Sering nggak kita dengar yang manggil orang Islam dengan sebutan Dul? Karena ngikutin cepot gitu. Ada yang tahu cepot? Hah? Nah, itu ya. Jadi cepot nggak tahu mungkin kalau Yesus juga disebut Abdullah. Gitu ya. Artinya mereka sendiri malah menghina junjungan mereka sendiri, Tuhan mereka sendiri gitu. Lanjut Kisah Para Rasul 7:45. Di KJV, which our fathers that came after brought in with Jesus. Siapa di situ? Jesus. Di TB, kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua. Sama nggak? Tulisan bahasa apa namanya? Yunaninya sama. Tulisan Yunani sama nih. Lihat nih, tuh sama ya. Isos. Memang Isos itu bisa diterjemahkan Yesus atau Jesus, bisa juga diterjemahkan Yosua atau Joshua. Karena memang bahasa Ibraninya Yesus memang Yesua gitu. Tetapi yang dimaksud di Kisah Para Rasul ini yang dimaksud ini Yesus orang Nazaret atau Yosua bin Nun penerusnya Nabi Musa. Beda dong. Kalau mereka bilang Yesus dan Yosua itu adalah kata yang sama, kenapa mereka nggak pakai Yosua semua gitu? Kenapa mereka juga nggak pakai Yesus semua gitu? Kenapa ada yang di TB kenapa jadi Yosua gitu? Gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 7:45, ini hubungannya adalah dengan siapa? Coba kita lihat Kisah 7:45. Ini di sini sebentar. 45 nih ya, Yosua kan? Lihat 44-nya, lagi ngomongin siapa? Tuh, coba dibaca. 44 lagi ngomongin siapa? Terus 45-nya siapa? Yosua. Coba 44 dibaca. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Terus 45. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Jadi yang dimaksud di ayat 45 Yosua ini benar apa salah? Benar dong harusnya kan? Karena ini lagi ngomongin Yosua bin Nun, yaitu penerusnya Nabi Musa kan? Karena 44 kan lagi ngomongin Musa. Berarti yang KJV salah apa betul? Ya, paham maksudnya ya?
Oke. Kisah para Rasul 95. And he said, who art thou, Lord? Nah, ini kasusnya sama yang sebelumnya tadi lah ya. Ada yang Tuhan, ada yang Tuhan gitu. Roma 3 ayat 7. Nah, di sini sebentar. Yang KJV, for if the truth of God had more abounded through my life unto his glory, why am I also judged as a sinner? Perhatikan yang di CEV. Since your lies bring great honor to God by showing how truthful he is, you may ask why God still says you are a sinner. Di KJV, my dan I. Di CEV, your and you. Kalau kita baca kedua terjemahan ini, maknanya berbeda apa sama? Yang satu my dengan I, yang di CV your sama you, kata gantinya berbeda. Jadi kalau yang di KJV menggunakan kata ganti pertama, yang di CV menggunakan kata ganti kedua, orang kedua gitu. Ya, beda kan? Ini sudah menimbulkan makna yang jauh berbeda loh. Kalau begini berarti yang dianggap berdosa adalah Paulus. Tetapi kalau di CV, bukan Paulus yang berdosa gitu. Paham ya? Kalau di LAI menggunakan sama dengan KJV, dustaku dan aku. Oke. Nah, sekarang yang di 2 Korintus 12:16. Perhatikan yang KJV. But be so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Perhatikan yang TB. Aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi perhatikan tuh yang saya kuning itu. Yang katakan, ya di KJV ada nggak kata-kata you say atau you said? Nggak ada kan? Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau yang di BIS, ada kalimatnya, namun ada yang berkata bahwa saya ini licik. Tapi kalau yang di KJV, kan you said atau somebody said, itu kan nggak ada kan? Perbedaannya apa kira-kira? Coba jelasin. Apa? Coba salah satu jawab, ayo. Hah? Nggak ada yang berani ngomong? Masa nggak ada yang berani? Apa? Ini mau jadi apologet. Yang kalau you say berarti kamu katakan, kalau yang but someone will say tetapi beberapa orang akan berkata. Iya, terus perbedaannya apa? Antara ada yang mengatakan atau kamu katakan dengan yang tidak ada yang you say. Bedanya apa? Beda, Ustaz. Iya, apa? Kalau yang tadi kan seseorang, Ustaz. Kalau yang kedua itu but someone itu berarti kan pada ragu-ragu ya, apa pada takut sih? Belum jelas siapa itu yang ngomong itu. Semua. Terus? Ya berbedanya di situ. Berarti kalian belum nangkep ya maksudnya. Contoh gini, Paulus nih, ya, saya bilang gini. Oke, saya tidak menjadi beban buat kalian. Ya. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Gak ada bilang. Tapi kamu bilang saya licik. Kamu bilang dalam kelicikanku saya menjerat kamu. Bisa nggak bedain? Paham nggak? Ulang ya, gue ulang ya. Atau mau pakai bahasa Betawi aja, bahasa Jakarta aja ya. Gue bukan beban nih buat kalian nih, ya. Gue licik
karena gue sudah menjerat kalian dengan tipu daya gue gitu kan. Sekarang saya ganti kalimatnya. Gue bukan beban nih buat kalian. Karena kalian bilang gue licik, gue menjerat kalian dalam tipu daya gue gitu. Beda nggak? Bedanya apa? Kalau pertama itu statement dia. Jadi yang licik siapa? Yang ngomong. Paulus sendiri kan? Kalimat kedua gimana? Betul beda. Orang tua yang bilang. Orang yang Ada yang menuduh bahwa Paulus licik, gitu loh maksudnya. Paham kan bedanya? Nah, jadi kalau yang di bahasa Indonesia atau di beberapa versi Inggris ditambahin kata you say atau kamu katakan atau ada yang berkata gitu, bahwa Paulus licik. Tapi kalau di KJV kan nggak ada kata-kata you say, somebody say. Jadi kalau kalimat di KJV, Paulus ngaku bahwa aku licik gitu. Tapi kalau yang di bahasa Indonesia nggak ngaku, Paulus bilangnya ada yang bilang aku licik gitu. Paham ya? Gitu. Catat tuh ayatnya itu, 2 Korintus 12:16. Jadi apakah yang salah ini maksudnya Paulus mengaku licik apa memang dia merasa dituduh jadi orang licik gitu? Bedanya di situ. Oke. Ibrani 4:8 tadi kasusnya samalah dengan yang apa Korintus 7:45 ya. Kisah 7:45 ya. Ya, kisah 7:45. Ibrani 4 ayat 8 kasusnya sama. Yang ini yang KJV Jesus, yang TB Yosua. Kemudian 1 Petrus 3:19-20. Ini perhatikan ya. Yang KJV, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Preach itu artinya apa ya? Ceramah, khotbah itu preach artinya. Kalau yang TB ada kata-kata memberitakan Injil. Injil di sini pakai I besar kan? Kalau I besar, kalau ada huruf besar artinya apa? Kata apa? Kata benda lah ya. Di bahasa Greeknya ada nggak kata-kata evangelion? Ternyata nggak ada. Gitu. Oke? Jadi bedanya ini hanya mengabarkan apa namanya berceramah atau berkhotbah, tapi yang di bahasa Indonesia ditambahin dengan kata Injil atau Gospel. Ya. Yudas 1 ayat 25. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. Yang terjemahan baru ada kata-kata Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus. Ada nggak nih Yesus Kristusnya? Nah, coba kita lihat di bibelhub.com. Yang salah KJV atau TB ya. Yudas 1:25. Nah, di sini ada Iso Kristus. Berarti yang KJV kurang tuh kan, nggak ada Yesus Kristusnya gitu. Ini berarti kalau dihitung skornya nih antara KJV sama TB nih, ya. Jadi di sini yang KJV berarti menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Wahyu 1:11. Perhatikan KJV saying I'm Alpha and Omega, the first and the last. Yang di TB kok nggak ada akhir, awal dan akhir. Katanya apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab. Nggak ada kan? Alpha and Omega kan? Apa jangan-jangan KJV yang nambahin? Kita lihat Wahyu 1:11. Coba lihat di situ ada Alpha Omega nggak? Ada tuh. Ya. Berarti KJV benar dong. Yang lain kenapa nggak ada Alpha Omeganya? Berarti dari manuskrip yang berbeda lagi, gitu ya. Oke, sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas ya. Jadi ketidakkonsistenan itu tadi dengan jelas saya perlihatkan dari berbagai versi. Ada yang penambahan kata, bahkan penambahan paragraf, ya. Ada yang namanya berbeda,
ada yang dikoreksi dengan the brother of, gitu kan? Itu membuktikan bahwa mereka ternyata menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda. Jadi pertanyaannya, yang mana yang bukan firman Tuhan gitu? Atau yang mana yang salah gitu? Karena tidak mungkin keduanya atau beberapa versi itu semuanya benar, nggak mungkin. Ya, paham ya? Oke, ada yang mau tanya? Pas waktunya juga mau habis lagi. 1-2 pertanyaan nggak apa-apa. Ustaz, yang tadi di Bible Hub tadi, Ustaz, itu dari Bible Hub. Iya, Ustaz. Kenapa? Itu dari apa manuskrip mana, Ustaz? Kalau nggak salah yang Yunani ini dari Textus Receptus, kalau yang Ibrani dari Masoretic. Masoretic itu tulisan Ibrani yang sudah diberi nikut atau vowel atau harkat tanda baca. Jadi tulisan Ibrani dengan tulisan Arab tuh karena serumpun sama, dulunya juga nggak ada harkat, nggak ada tanda baca. Untuk supaya orang di luar bangsa mereka bisa baca, diberikanlah tanda baca untuk mengucapkan vokal gitu, a, i, u, e, o gitu misalnya. Bahasa Arab juga begitu kan? Kalau kita bukan dari keluarga yang berbahasa Arab dari kecil, suruh baca tulisan Arab gundul, pasti kesulitan. Makanya diberikan harkat. Tapi kan kalau di di pesantren-pesantren kan sudah bisa baca Arab gundul gitu kan, karena ya memang dibiasakan gitu. Kalau sejarahnya adanya harokat itu kan karena ada orang Islam yang dari bukan non Arab, akhirnya ada harokat, makanya perlunya pembacaan biar benar gitu. Kalau yang dimaksud itu walaupun biar benar juga kalau dialeknya beda kan juga beda. Nah, jangan salah. Iya. Contoh panjang pendek aja bisa mempengaruhi makna kan dalam bahasa Arab kan. Malik Yaumidin sama Malik Yaumidin. Beda nggak sama? Artinya. Yakin? Qiraahnya Iya, penerjemahannya jadi sama atau beda? Kalau panjang pendeknya beda. Yang satu penguasa, yang satu apa? Raja. Itu maksud. Tapi maknanya ya udah nggak jauh-jauh beda gitu loh. Itu hanya dari panjang pendek. Berarti Yahudi juga ada, setiap suku itu ada dialek sendiri berarti. Kan mereka 12 suku. Yeah. Tetapi bahasa Ibrani-nya mereka semua sama. Saya belum mempelajari sampai setiap suku punya dialek sendiri, enggak sampai segitunya. Yang saya tanyakan tuh apakah juga di Yahudi itu ada orang ajam juga atau orang asing bukan orang Yahudi terus baca gitu kan? Orang Yahudi sendiri ada orang asing. Maksudnya orang yang beragama Yahudi. Asing. Orang beragama Yudaisme. Terus asing, tapi dia asing. Ya, ada. Makanya itu perlu tanda baca itu ya. Ya bukan itu aja, di luar itu juga mereka memang supaya bisa dibaca oleh orang yang bukan besar dengan bahasa Ibrani, maka diberi tanda baca. Tapi yang mengikuti agama Yudaisme yang bukan orang Yahudi ada. Jadi mereka menerima orang yang mau masuk dalam Yudaisme walaupun mereka bukan berdarah Yahudi, mereka terima. Silakan mau belajar, silakan mau melaksanakan atau melakukan agama Yudaisme, silakan, nggak apa-apa. Tapi tidak bisa disebut sebagai asli orang Yahudi atau orang yang punya suku apa gitu. Untuk diakui sebagai orang Yahudi, dia harus bisa membuktikan bahwa dia berdarah Yahudi berdasarkan darah ibunya. Tapi untuk menentukan dia suku apa, kan ada 2 itu dari darah ayahnya. Jadi Manggul untuk mungkin penulisan Masoret itu tidak ada lain itu. Sekedar untuk biar bisa dibaca agar artinya sama gitu. Iya. Abad berapa Masoret? Abad 7 sampai 10. Bayangin. Abad 7 sampai 10 Masehi ya. Masehi. Ustaz mau bertanya. Tadi kan
tadi Ustadz berkata bahwasannya mana sebenarnya yang benar kan dari tadi yang sebenarnya Mana yang salah? mana yang salah yang dari tadi sudah dibahas gitu kan. Nah, itu kan setiap gereja atau setiap golongan itu kan pasti kan meyakini satu kitab yang memang ya jadikan landasan gitu. Pernah nggak mereka juga menanyakan mana sih manuskrip yang asli, mana sih manuskrip yang itu? Kalau yang belajar atau yang sekolah, mereka pasti tahu lah. Bible ini menerjemahkan dari manuskrip mana, Bible ini menerjemahkan dari manuskrip mana. Karena manuskrip yang dipakai untuk diterjemahkan itu kan memang banyak. Nih, contoh tadi Masoret, Textus Receptus, nanti yang lebih tua lagi ada Vulgata, nanti yang lebih tua lagi ada macam-macam kan. Artinya berarti dengan mereka belajar, apakah mereka sampai pada tingkat ajarannya Abraham yang memang ya kayak apa? Ya ajaran-ajaran aslinya yang dibawa Abraham itu. Nah kan sudah tertutupi dengan teologinya Paulus. Mereka jadi memandang perjanjian lama ini hanya sebagai dasar atau nubuat untuk Yesus di PL. Gitu. Kan mereka memandangnya bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL. Kan gitu. Mereka menggunakan PL ini yang berasal dari kitab Septuaginta, di mana Septuaginta diterjemahkan dari Tanakh, tapi di dalam Septuaginta ini kan sudah dikoreksi. Koreksinya apa? Diubah sesuaikan supaya seolah-olah berbicara untuk Yesus di PB gitu. Jadi kalau mereka mau belajar, mau sebelakang apapun sampai ke Tanakh, tapi kan pada akhirnya nanti mereka ditutup dengan teologinya surat-surat yang dianggap oleh Paulus. Bahwa artinya apa? Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Artinya orang Kristen tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Gitu. Ini yang penting nih. Ini teologinya mereka nih, akidahnya mereka nih. Jadi mau PhD kayak mau profesor kayak mau MD, kalau dia benar-benar orang Kristen yang Trinitarian, dia harus memegang erat akidahnya Paulus. Bahwa Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi apapun yang diajarkan di dalam PL mengenai tradisi Yahudi dan segala macam, mereka nggak anggap karena mereka merasa sudah tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Paham ya? Nah, permasalahannya sekarang ini ada pihak Yahudi, ada pihak Kristen. Ada kitab Tanakh menjadi Septuaginta, kemudian menjadi PL, ya kan? Yang Kristen bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL. Ya kan? Apakah yang Yahudi setuju? Tidak. Yang Yahudi bilang di Tanakh gak ada atau nihil nubuat Yesus PL. Kalau mau diadu argumennya minggu depan kita bahas. Gimana? Banyak. Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53, Mazmur 22:16, Yeremia 31. Menurut orang Kristen banyak, ratusan bahkan. Yesus sudah dinubuatkan di PL. Tapi dari ratusan itu, ada yang terlalu umum gitu ya. Ada yang mendekati khusus gitu. Ada yang secara khusus gitu. Itu semuanya dibantah oleh Yahudi, itu bukan untuk Yesus. Gitu. Mulai minggu depan kita bahas satu-satu. Dan itu membutuhkan pendekatan yang nggak bisa asal gitu, ya. Maksudnya gini, dalam memahami sebuah ayat, kan kita harus paham nih, ayat lagi ngomongin apa gitu kan. Tadi yang contoh kita baca yang Kisah Para Rasul 7 ayat 45, ada kata-kata Yosua kan. Orang Kristen bisa bilang Yosua dan Yesus tulisannya sama, tapi mereka nggak ngeliat ayat 44-nya, lagi ngomongin Musa. Kalau lagi ngomongin Musa, berarti Yosua yang dimaksud adalah Yosua bin Nun, penerus Nabi Musa gitu kan. Sama halnya dengan ayat-ayat yang dianggap sebagai nubuat Yesus di PL, itu sama Kristen hanya dicomot-comot gitu. Ya, mereka tidak mempelajari konteksnya, lagi ngomongin apa, nggak mempelajari linguistik kata dalam bahasa Ibraninya, artinya apa, digunakan di ayat lain, artinya sama nggak, gitu, konsisten atau nggak. Terus mereka juga nggak mempelajari sejarahnya, nggak mempelajari juga perspektif Yahudinya.
Oke lah, kalau perspektif Yahudi dan perspektif Kristen udah pasti berseberangan. Oke, ini udah sama mereka pasti dibuang perspektif Yahudi. Tapi konteksnya mereka lewatin, sejarahnya mereka lewatin gitu. Jadi mereka klaim ayat ini untuk Yesus di PB gitu. Karena di PB dikutip gitu, ayat-ayat itu dikutip di PB oleh penulis Matius, oleh penulis Markus, oleh penulis Lukas, oleh penulis Yohanes. Ayat-ayat yang di PL itu, yang diklaim sebagai nubuat Yesus di PL, itu dikutip sama penulis-penulis di 4 gospel itu. Jadi sama orang Kristen dianggap, tuh penggenapannya di situ gitu. Gitu. Oke. Mulai minggu depan kita pelajarin. Apakah Ya. pembatasan itu salah satu bentuk kekhawatiran agar biar tidak tahu sejarah yang sesungguhnya terkait ajaran Enggak itu? enggak juga. Orang Kristen yang belajar sejarah banyak, profesor-profesor banyak belajar sejarah. Dan mereka tahu, tapi kalau yang mereka membela Kristen, otomatis mereka harus mengikuti teologinya Paulus. Kecuali kalau mereka nggak terikat dengan teologinya Paulus, wah mereka bisa ngomong macam-macam. Contoh, Profesor Bart Ehrman. Dia dulunya Kristen taat ya. Tapi begitu dia belajar di universitas, naik lagi menjadi apa misalnya yang lebih tinggi lagi, sampai dia menjadi profesor dengan cara meneliti manuskrip-manuskrip yang ada loh ya, bukan cuman asumsi doang loh. Akhirnya dia bisa menyimpulkan bahwa penulis gospel itu bukan ditulis oleh saksi mata, bukan ditulis oleh orang yang kenal dengan saksi mata. Ibaratnya kalau udah bahasa kita berarti bukan ditulis oleh orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu. Gitu. Sampai begitu, dan akhirnya karena dia tidak terikat dengan teologinya Paulus, akhirnya dia keluar dari Kristen. Sekarang dia menjadi agnostik. Ada juga profesor yang tetap terikat dengan teologinya Paulus, ya tetap jadi Kristen, ada. Yang mempelajari sejarahnya, ada juga banyak. Akhirnya bisa menulis bahwa Kristen itu adalah penerus agama pagan, banyak. Bahkan anak misionaris. Berarti ia meneliti itu saat kayak tadi kan udah meneliti itu kan, terus malah jadi agnostik itu. Dia tidak mempelajari agama lain saat sehingga Ya, itu kan hak dia. berarti Dia cuma tidak seberuntung saya gitu. meneliti di situ saja ya Seth ya, cuman sekedar Iya. Dia kan hanya di ranah akademis saja. Ada juga doktor yang dari awalnya Kristen, kemudian dia mempelajari kekristenannya sendiri, Bible, terus dia mempelajari Islam, akhirnya masuk Islam. Ada juga Dr. Lawrence Brown, Profesor Maurice Bucaille, itu profesor. iya. Artinya kan nggak tuntas dari apa yang udah diteliti gitu Seth. Kalau misalnya ujung-ujungnya ya dia tidak meyakini agama satupun. Ya itu hak masing-masing orang. Hidayah juga. Belum dipilih Allah berarti. Itu aja judulnya gitu. Akhirnya begitu akhirnya. Ya kan? Harus setuju gitu. Kalau nggak setuju lama lagi ntar. Ada lagi? Baik, cukup. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa kembali minggu depan dengan topik-topik yang sudah mulai masuk ke dalam membantah nubuat Yesus di PL. Ya, satu topik nanti mungkin bisa cukup panjang. Jadi kalau yang ada mau nulis skripsi atau tugas akhir itu bisa ngambil topik itu. Oke? Ya, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.